Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, maupun selamat sore. Nah, kali ini saya, Haris Adan Haunan, dengan NIM 220605 110038 akan mempresentasikan mengenai sistem pakar menggunakan forward chaining dengan rules-nya berupa if else. Nah, sistem pakar ini itu berguna untuk mendeteksi gejala awal macam-macam penyakit yang berkaitan dengan paru-paru. Oke, oke. Pertama sebelumnya, apa itu forward chaining? Nah, jadi forward chaining merupakan sebuah pendekatan yang menyusun mekanisme inferensi berbasis aturan yang bersifat data driven. Nah, jadi dari beberapa fakta data itu akan disimpulkan sebuah kesimpulan dan dari kesimpulan tersebut dihasilkan sebuah pernyataan hasil dari beberapa masalah. Nah, kali ini forward chaining bakal digunakan buat ambil kesimpulan, yakni untuk mendiagnosa penyakit yang diderita oleh pasien mengenai paru-paru berdasarkan apa yang pasien rasakan. Oke, yang kedua nih problem statement. Apa sih masalahnya? Nah, jadi terkadang di hidup kita itu ada beberapa penyakit yang kita itu anggap remeh, yang padahal kalau itu kita sebelumnya bisa antisipasi, bisa eh, bisa membuat kita lebih baik lagi. Nah, salah satunya adalah penyakit yang berkaitan dengan paru-paru atau udara. Nah, jadi kalau kalau kita berhasil mendeteksi apa yang terjadi pada diri kita sebelumnya, kita setidaknya bisa mengadakan adanya pencegahan sebelum terjadinya sesuatu yang lebih parah lagi. Nah, maka dari itu kita perlu sebuah sistem yang mampu mendiagnosa gejala dini dari beberapa rasa sakit yang berkaitan dengan paru-paru. Hal ini dengan didukung oleh sebuah jurnal penelitian pada HTTPS.doi yang tersantum. Nah, data yang saya ambil mengenai penyakit paru-paru ini, saya dapatkan dari sebuah situs website bernama Halo Dokter. Nah, beberapa penyakit paru yang saya identifikasi, yang pertama itu adalah kanker paru, yang kedua adalah infeksi paru, yang ketiga adalah emboli paru, keempat tumor paru, dan juga edema paru. Nah, terus apa sih tujuannya saya menciptakan adanya forward chaining ini, yakni pertama nih, untuk mendeteksi dini, yakni kita mampu mendeteksi gejala-gejala awal penyakit paru sehingga bisa mencegah adanya kemungkinan terburuk bagi sang pasien. Yang kedua nih, yakni untuk aksesibilitas, yakni karena kita tahu kan tidak semua orang tuh mudah untuk mengakses adanya eh, fasilitas kesehatan. Maka dari itu, kita berikan sebuah fasilitas kecil berupa aplikasi yang kira-kira mampu untuk memberikan diagnosa awal dari penyakit yang berkaitan dengan paru-paru. Nah, dari aplikasi ini, setidaknya pasien itu bisa tahu apa yang diderita olehnya, apakah parah atau dia hanyalah sakit biasa. Nah, yang ketiga yakni efisiensi diagnostik. Nah, jadi aplikasi ini itu berfungsi untuk mempercepat proses diagnosis menggunakan sistem pakar yang mampu mendeteksi apa yang dirasakan oleh pasien secara akurat. Yang keempat nih yakni meningkatkan kesadaran, yakni agar orang lebih aware dan juga lebih sadar mengenai pentingnya mencegah apa yang ia rasakan menjadi lebih buruk. Jadi setidaknya ketika ada seorang pasien merasa sesuatu, dia sudah bisa memeriksanya dan tidak harus membayar kepada dokter dulu. Tapi dia bisa melalui aplikasi, baru dia dapatkan kesimpulan diagnosa awalnya berupa apa. Yang terakhir itu adalah pencegahan dan juga pengobatan. Yakni diharapkannya aplikasi ini mampu mencegah dan juga membantu pasien dalam melaksanakan pengobatan dini. Tadi intinya itu untuk mencegah lebih buruk ya mengenai penyakit pada paru-parunya. Oke, terus gimana dong cara imunisasi forward chaining ini? Nah, jadi pada forward chaining ini kita terapkan berupa algoritmanya yang didapatkan, rules-nya itu kita dapatkan dari alodokter.com. Nah, rules yang pertama itu yakni A, jika ada nyeri dada, batuk dengan dahak yang berisi darah maupun nanah, dan juga sesak napas, maka kita dapatkan diagnosa berupa dia mengalami gejala kanker paru. Yang kedua nih, jika dia mengalami batuk kering,
nyeri dada, dan juga bibir dan juga jari kebiruan, maka mungkin dia didiagnosa sebagai kena infeksi paru. Yang ketiga ini, jikalau dia kena detak jantung yang tidak beratur, nyeri radang dari dada hingga leher, bahu, kemudian dia mengalami batuk dengan darah ataupun nanah, dia sering pingsan dan juga sesak napas, kemungkinan besar dia didiagnosa terkena emboli paru. Yang keempat, jika batuk kering, nyeri dada, dan juga bibirnya kebiruan, maka dia didiagnosa mengenai gejala awal dari infeksi paru. Yang kelima nih, jika sang pasien mengalami berat badannya turun, kemudian adanya bengkak pada leher, maka dia didiagnosa mengalami gejala awal dari infeksi paru. Dan yang terakhir, yakni jika detak jantung tidak beratur, kemudian adanya kenaikan berat badan secara cepat, dan juga pasien sering mengalami sesak napas, maka dia didiagnosa mengalami gejala awal dari edema paru. Nah, dalam algoritmanya itu terdapat aturannya atau rules-nya. Yakni pertama kita definisikan dulu. Pertama ada DIM aturan 4,1. Jadi 4 ini ada 4 jenis penyakit, dan 0 dan 1 itu dua jenis pengaturannya, if else-nya. Nah, yang pertama adalah aturan 0,0 itu tadi ya, jika nyeri dada, batuk dengan darah atau nanah, dan juga sesak napas, maka aturan 0,1-nya itu berupa kanker paru. Kemudian aturan 1,0, kalau dia mengalami detak jantung nggak beratur, ada nyeri dada dan juga bibir kebiruan, maka dia terindikasi terkena infeksi paru. Yang aturan 2,0, jadi kalau 0 itu berarti dia itu peraturannya, satunya itu berarti kesimpulannya. Nah, kalau dia terkena detak jantung nggak beratur, nyeri dada, batuk dengan darah atau nanah, pingsan dan juga sesak napas, maka dia didiagnosa terkena emboli paru. Kemudian aturan ketiga nih, kalau dia terkena batuk kering, nyeri dada, dan juga ada bengkak pada leher, maka dia didiagnosa terkena infeksi paru. Ya, aturan keempat, kalau dia detak jantung nggak beratur, berat badannya naik dengan cepat, dan juga dia sering sesak napas, maka solusinya, kesimpulannya adalah dia didiagnosa terkena edema paru. Nah, penerapannya gimana? Nah, kami terapkan algoritma ini pada bahasa pemrograman JavaScript, karena format chaining itu tidak memerlukan adanya sebuah eh, bahasa yang sangat kompleks, sehingga kami pikir cukup menggunakan JavaScript. Di sini pertama kita definisikan dulu beberapa peraturannya. Nah, kemudian di sini ada algoritma format chaining-nya. Ini. Jikalau ini dada yes, simulan dari perkataan yes, dan sesak napasnya yes, maka diagnosisnya bervalue berupa kanker paru dan juga eh, peraturan lainnya. Nah, flowchart-nya. Oke, kemudian bagaimana dong caranya, alurnya dalam menggunakan aplikasi ini? Oke, yang pertama tuh dalam pemrogramannya itu kita mulai dengan mendefinisikan variabel yang berguna sebagai parameternya. Nah, kemudian setelah didefinisikan, kita mampu mendefinisikan juga aturannya. Dari variabel yang ada, jika udah ada nilainya, kita berikan aturannya apa saja. Nah, kemudian setelah kita definisikan aturannya, baru kita masukkan dulu nilai-nilainya dari setiap parameter. Yang memasukkan ini adalah para user dari aplikasi kita. Kemudian kita bisa mengakumulasikan keseluruhan nilai. Nah, kalau dia sesuai dengan rules, dia akan disimpan hasilnya, kemudian ditampilkan. Kalau tidak, dia akan menampilkan langsung kalimat tidak ada penyakit. Oke, kita langsung percobaan ke aplikasinya. Oke, di sini saya udah ada aplikasinya. Dan saya menggunakan AppSheet untuk membantu pengerjaan aplikasi ini. Nah, di sini kita beberapa pengaturannya tadi yang dijelaskan. Nah, ini merupakan algoritma format chaining pertama, yakni if ini dada itu bervalue ya, kemudian batuk dengan hak mengandung value ya, dan juga sesak napas mengandung value ya, maka dia akan menampilkan kanker paru. Nah, namun jika tidak
ada nilai yang mengatakan hal ini, maka akan ditampilkan tidak ada penyakit. Kemudian algoritma Forscher yang kedua ini jikalau batuk kering itu ya, nyeri dada juga ya, demam dia bervalue ya juga, dan juga bibirnya memiliki value ya, maka dia didapatkan value berupa infeksi paru. Nah, namun jika tidak ada pernyataan yang benar, maka value-nya adalah tidak ada penyakit. Nah, algoritma yang ketiga yakni apabila jantung tidak beratur bervalue ya, jadi tidak bervalue ya, batuk dengan darah atau nanah itu juga memiliki value ya, sesak napas punya value ya, batuk berdahak punya value ya, lisan memiliki value ya, maka hasilnya value akan bernilai emboli paru. Yang keempat, yakni jikalau ada berat badan turun dan juga bengkak pada leher, maka value-nya berupa diagnosis dia terkena gejala tumor paru. Yang kelima, jika berat badan turun, bengkak pada leher, dan juga sesak napas, dia juga didiagnosa kena tumor paru. Nah, yang terakhir, kalau jantung tidak beratur, berat badan, berat badan naik dengan cepat, dan juga sesak napas, maka dia akan bervalue edema paru. Nah, langsung aja kita coba. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi misalnya dia ada pasien yang mengalami ciri-ciri berupa dia kena batuk kering, ada nyeri dada, demam, bibir jari, biruan, dan juga sesak napas, maka muncul di sini namanya infeksi paru. Ini ya sesuai dengan agramanya. Jadi batuk kering, nyeri dada, demam, bibir jari kebiruan, sesak napas, maka dia infeksi paru. Oke, coba kita yang ketiga, coba ya. Nah, ini yang keempat tuh ada. Coba kalau dia berat badan turun dan juga pembakalan pada leher. Badan dulu, badan dulu, apa pada leher. Bukan maju. Berat badan dan juga pada leher. Ya, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.